Haleluya, puji Tuhan. Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita dapat beribadah melalui Daily Hope, mencari wajah Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah nyanyian kemenangan Kristus dan gerejanya. Dari kitab Wahyu akan kita pelajari, yaitu Wahyu pasal yang ke-12 ini. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap semangat dalam Tuhan, karena kita percaya sebagai anak-anak Tuhan tersedia harapan-harapan surgawi untuk kita. Artinya ketika Tuhan memberikan hari yang baru dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, so pasti berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Berkat pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, dan pertolongan Tuhan berlaku penuh bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan sahabat Daily Hope, ketika Anda butuh dukungan doa atau Anda rindu dilayani dalam konseling, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tertera di layar, yaitu 0878 8881 1150. 087888811150. Sahabat Daily Hope, marilah kita sama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekasih sahabat Daily Hope. Mari saat ini saya percaya kita semua yang ada, yang sudah ada saat ini, dimanapun Anda berada, kita siap untuk menyembah Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersembahkan pujian kita, persembahkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, glory bagimu, Yesus Tuhan. Kami memanggil Engkau Tuhan. Kami mau Membawa pujian bagimu Tuhan, memujimu Tuhan, memuliakan Engkau. Oh Yesus Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Ku datang padamu, ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan
bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari kita lebih lagi, lebih sungguh lagi berikan pujian dan penghormatan hanya bagi Tuhan. Haleluya, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kami bawa pujian kami bawa sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Tuhan dan Raja kami. Engkau Tuhan perisai dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur, kekuatan kami. Sebab Engkau hebat dan ajaib, kekuatan nyata dalam hidup kami. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur hanya pada-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala pujian Tuhan, bagi-Mu segala hormat. Kami memberikan hanya pada-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu pujian, hormat
kebanggaan kami Tuhan. Haleluya. di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada seperti-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Pujilah Pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh berikan nyanyian pujian pengagungan hanya bagimu Tuhan. Bapa, Engkaulah yang menjadi kebanggaan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Yesus Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami, mengurapi setiap Amin. kami, menjamah hati kami Tuhan, mengurapi dengan Amin. urapan yang baru dan memberikan hikmat yang baru dari sorga untuk kami sama-sama Ya. mengerti dan memahami apa yang menjadi penyampaian firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Amin. dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Ya, Kristus. Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Amin. Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita telah memuji menyembah Tuhan. Dan tibalah saatnya pada pagi hari ini hati kita siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema kita pagi ini adalah nyanyian kemenangan Kristus dan gerejanya. Kita lihat Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini adalah satu nyanyian kemenangan. Karena telah tiba waktunya. Yohanes Pembaptis mendengar suara seperti itu di sorga, bahwa keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan yang Dia yang diurapinya. Siapa Dia yang diurapinya? Itu adalah Yesus Kristus. Berarti kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan juga selain kemenangan Kristus, di sini juga dicatat ada kata dan, saudaraku ya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Siapa itu? Ya, pendakwa saudara-saudara kita itu adalah iblis yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan ini kemenangan juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagi gereja Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan iblis betul-betul dilucuti oleh Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, di Wahyu pasal 12 ini kita akan melihat kemenangan apa saja yang dinyatakan Tuhan untuk kita. Kalau kita perhatikan di Wahyu pasal 12 ini, yang pertama saudaraku, kemenangan atas peperangan di sorga. Rupanya terjadi perang di sorga ya. Kata Wahyu 12 ayatnya yang ke-7. Mari kita lihat. Maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan,
mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, di sini kita melihat ada peperangan terjadi di sorga karena iblis memberontak kepada Tuhan. Kemudian malaikat Michael dan malaikat-malaikat yang kudus lainnya berperang melawan naga itu. Di sini jelas sekali, naga ini namanya adalah iblis, saudara. Dan dia juga dibantu oleh antek-anteknya, sekitar sepertiga dari bintang di langit. Kira-kira itu gambaran seperti itu. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, yang menarik di sini, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Mereka tidak mendapatkan tempat lagi di sorga. Artinya begini, saudaraku, kesempatan untuk ke sorga itu cuma satu kali. Nggak ada dua kali. Cuma satu kali aja kesempatan berada di sorga. Nggak bisa dua kali, nggak bisa tiga kali, saudaraku. Apalagi berkali-kali, nggak ada. Ya, kesempatan ada di sorga itu hanya satu kali saja. Ya, itu nggak seperti kalau kita nonton bioskop. Ada pintu masuk, pintu keluar berkali-kali. Yang penting ada tiket, kita masuk. Yang penting ada tiket, kita masuk. Enggak begitu sorga, saudaraku. Ya, di sini firman Tuhan menjelaskan jelas sekali, ya, bahwa iblis tidak punya tempat lagi di sorga. Artinya, iblis itu awalnya ada di sorga. Kemudian, karena dia memberontak, maka dia dilemparkan ke bumi. Dan dia sudah tidak bisa lagi punya domisili di sorga. Nggak bisa. Jadi domisili itu cuma satu kali di sorga, nggak bisa dua kali. Domisili ya, misalnya kalau saya kan di Kelapa Gading, Jakarta. Saya mau pindah kemana nih misalkan? Ke satu daerah. Contohnya kemana? Ya ini kan hanya contoh-contohan aja. Misalkan ke Pantai Indah Kapuk, ya, ke PIK. Ya pindah domisili, pindah tempat tinggal. Tapi boleh nggak saya balik lagi ke Kelapa Gading? Boleh, nggak salah. Nggak masalah itu. Terus aja surat-surat RT RW ke kelurahan. Sah kok, nggak jadi masalah. Boleh berkali-kali juga, nggak apa-apa. Yang penting kuat, pindah-pindah terus kan. Tapi kalau di sorga nggak bisa. Ya, domisili pertama iblis ada di sorga. Setelah itu apa? Dia dilemparkan ke bumi. Boleh nggak dia kembali berdomisili lagi ke sorga? Nggak bisa. Itulah alasannya, saudaraku, ya, bahwa iblis dan antek-anteknya nggak usah diinjili. Nggak perlu. Mereka nggak usah dikasih tahu tentang Yesus. Lawang mereka dulu bareng-bareng di sorga. Mereka adalah pelayan Yesus Kristus. Ngapain lagi harus diinjili supaya mereka percaya Tuhan Yesus? Nggak perlu. Karena mereka udah tahu duluan sebelum kita. Mereka udah tahu Yesus. Mereka bareng di sorga melayani Tuhan Yesus Kristus. Ini iblis dan antek-antek, jadi gak usah diinjili. Dan mereka kenapa gak dapat tiket keselamatan lagi? Karena mereka udah pernah domisilinya di sorga dan dikeluarkan, gak bisa masuk lagi. Namun anak-anak umat manusia yang ada di muka bumi ini diinjili. Kenapa? Karena belum pernah ke sorga kan? Belum punya domisili sorga. Jadi oke lah diinjili. Bisa dapat tiket. Ini tiket sekali pakai. Kalau ke sorga itu tiket sekali pakai. Ya, nggak bisa satu kali pakai ke sorga. Setelah itu keluar lagi, domisilinya pindah. Mau pindah lagi ke neraka. Nanti setelah itu aduh gak enak di neraka, nggak nyaman, pindah lagi domisili ke sorga. Nggak bisa bolak-balik kayak gitu, saudara. Nggak bisa bolak-balik kayak gitu. Ya, 10 tahun di sorga, berdomisili di sorga nih, dapat tiket. Setelah itu, alah bosan juga ya. Saya mau domisili ke neraka. Kayak apa sih neraka? Katanya banyak artisnya. Udah dah, saya ke neraka. Bukan cuma banyak artis di neraka.
banyak pendeta juga. Mentang-mentang pendeta merasa suci semua, enggak. Banyak juga pendeta bayaran. Banyak juga nabi-nabi bayaran. Profesinya nabi, pendeta, tapi bukan anak Tuhan. Ada juga kan pendeta-pendeta palsu, nabi-nabi palsu. Jangan cuma pikir artis doang yang ada di neraka. Kasihan tuh artis-artis kena sorotan melulu. Enggak lah, jangan cuma pikir politikus-politikus jahat aja yang ada di neraka, artis-artis jahat. Janganlah begitu. Pendeta jahat juga banyak, nabi-nabi jahat juga banyak. Ya, jadi berbagai macam predikat orang bisa ada di neraka. Ya kan? Kan Tuhan bilang banyak orang berseru-seru, aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Di Matius 7 ayat 20-an, 21 sampai 23. Tuhan, aku sudah melayani, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Siapa coba kalau bukan pendeta? Kalau bukan nabi, tapi palsu. Nyala dari hadapanku, kata Tuhan. Jadi saudaraku, di neraka itu janganlah kita langsung langsung stempel gitu ya. Kita langsung stempel, oh itu artis-artis doang yang jahat-jahat, politikus juga yang jahat-jahat. Enggak lah. Ya, pendeta jahat juga banyak. Nabi-nabi jahat juga banyak. Tapi bukan berarti Anda, oh saya nggak mau dilayani oleh pendeta. Kenapa? Ternyata rupanya banyak pastor yang jahat. Iya banyak, bukan berarti semuanya. Betul kan? Bukan berarti semuanya. Janganlah langsung digeneralisasikan juga, salah lagi. Itu saya nggak mau dilayani oleh pastor lah. Kenapa? Karena Pastor James bilang banyak pastor juga yang palsu. Karena ada ayat firman Tuhan Yesus sudah ngomong duluan. Itu nggak begitu juga. Masih lebih banyak lagi pendeta-pendeta yang diurapi Tuhan. Jadi janganlah ya kita langsung stempel. Tapi poinnya saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa nggak bisa Anda domisili masuk surga, setelah itu mau pindah lagi ke neraka, domisili 5 bulan nggak tahan, mau pindah lagi ke surga. Nggak bisa bolak-balik begitu, mana bisa? Nggak bisa. Ya, tiket ke surga itu cuma 1 kali. Ya, setelah itu udah selesai. Nggak ada tiket 2 kali, tiket 3 kali, nggak ada. Nah inilah alasannya kenapa Injil itu dikabarkan kepada manusia, bukan kepada para malaikat-malaikat yang jatuh. Karena malaikat yang jatuh sudah ada di surga, pernah berdomisili, udah keluarin, nggak bisa masuk lagi. Tapi kita kan di dunia ini, kita belum punya domisili di surga. Karena hidup dalam dosa, tidak kenal Yesus Kristus. Nah, setelah kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita dapat tiket masuk ke surga. Karena Tuhan berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang siapa mau ke surga harus melalui Yesus Kristus. Itu tiket masuk buat kita ke surga. Itu kan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin saudaraku. Jadi memang ada orang berpikir, emang kenapa malaikat nggak diinjili? Nggak perlu, karena poinnya ada di sini. Dan mereka itu dikalahkan di surga karena memberontak, sehingga nyanyian kemenangan itu muncul. Karena di surga, di tempatnya Allah bertakhta, ada kudeta, tetap Tuhan menang. Ini kemenangan luar biasa. Di pusat pemerintahannya Allah, iblis mencoba kudeta, tapi tetap Tuhan menang. Ya, sedangkan di pusat aja nggak bisa digoyahkan, apalagi tempat yang lain. Amin saudara. Ini juga jadi berkat buat kita. Kita ini harus menang terhadap iblis, menang terhadap setan. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua saudara, kemenangan apa saja yang dinyatakan Tuhan dalam Wahyu 12 ini? Kemenangan karya Yesus di bumi. Wahyu 12 ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Siapa coba itu? Itu adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dia berkarya mati di kayu salib. Iblis pikir karya Kristus sudah selesai. Nggak taunya Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Iblis pasti kecelek. Kalahlah dia, kalah hikmat dibandingkan Tuhan. Dalam kelemahan justru disitulah letak kemenangan yang Tuhan Yesus nyatakan di kayu salib.
Itu kemenangan karya Tuhan Yesus Kristus di bumi. Suatu berkat yang luar biasa. Dan yang ketiga, saudaraku, kemenangan Kristus dan jemaatnya. Kita lihat di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Di sini kita melihat ada kemenangan iman dari darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib. Dan juga ada kemenangan iman dari orang yang percaya Tuhan Yesus. Bahkan mereka setia sampai mati untuk mengikut Tuhan. Ini suatu kemenangan iman. Imannya nggak gugur karena setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kesaksian mereka tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak pernah berhenti. Walaupun iblis suka mengganggu, menghalangi, bahkan menggerakkan kegiatan persekusi, tetap saja gereja tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap. Maut tidak bisa menelan gereja. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, nggak masalah. Jadi kemenangan iman juga. Kenapa ada nyanyian kemenangan? Ini juga untuk nyanyian kemenangan dari gereja Tuhan yang tidak kalah dengan maut. Haleluya. Dan yang terakhir, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kemenangan pemeliharaan Tuhan bagi orang Israel yang setia. Jadi ada 4 alasan sehingga munculnya nyanyian kemenangan yang kita lihat di Wahyu pasal 12 ini. Yang terakhir adalah kemenangan pemeliharaan Tuhan bagi orang Israel yang setia. Wahyu 12 ayat yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Siapa sih perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu? Yang melahirkan siapa? Maria kan? Betul. Yang melahirkan adalah Maria. Maria itu keturunan apa? Keturunan orang Israel, bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi lah yang dipakai Tuhan, bangsa Israel lah yang dipakai Tuhan lewat keturunan yang ada di bangsa Israel untuk melahirkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melahirkan seorang raja dari keturunan Raja Daud. Dialah anak Daud, yaitu Yesus Kristus. Ini luar biasa. Dan ketika iblis melihat seperti itu, iblis kepengen mengalahkan anak yang dilahirkan itu, yaitu Yesus Kristus. Tapi anak itu menang. Yesus Kristus menang. Dan apa, saudaraku? Akhirnya dia mau mengerjai, mau ganggu umat-umat pilihan yang ada di Israel. Dia mau ganggu. Tapi apakah berhasil? Dalam ayat yang ke-14 berkata begini. Kepada perempuan itu diberi kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa 1 tahun, 2 masa 2 tahun, dan setengah masa setengah tahun. Jadi 3 tahun setengah masa tribulasi yang kedua. Orang-orang percaya, umat pilihan dari orang-orang Yahudi dilindungi dan diproteksi oleh Tuhan. Memang bangsa Israel itu bukan bangsa Kristen. Bukan. Itu kan negara sekuler. Tetapi bukan berarti di bangsa Israel tidak ada orang-orang percaya. Bukan berarti tidak ada orang Kristen di sana, meskipun nggak banyak, tapi ada umat pilihan Tuhan. Lawang para rasul juga semuanya rata-rata adalah orang Yahudi. Jemaat mula-mula juga terbentuk adalah orang Yahudi. Gereja pertama juga berdiri pertama kali di Yerusalem. Ketika juga gereja pertama kali berdiri, beribadahnya di mana? Di Bait Allah juga. Iya kan? Meskipun bukan berarti satu bangsa Israel itu adalah orang Kristen semua, enggak. Tapi tetap ada orang yang percaya Tuhan, yang berdarah daging Israel, keturunan Israel. Nah, inilah umat pilihan Tuhan di Israel, dilindungi Tuhan. Di masa kesusahan yang akan terjadi. Dan mengalami kemenangan, jadi iblis bingung. Dia kalah melulu, dia kalah terus.
kita sebagai anak Tuhan jangan jadi kebingungan melawan iblis. Karena Tuhan sudah memperlihatkan bahwa kitanya yang harus menang, bukan bingung melawan iblis. Karena Tuhan telah menunjukkan kemenangan demi kemenangan dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini. Jadi, kalahkanlah kuasa kegelapan itu dengan iman kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan bagi orang-orang percaya. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan bingung tentang kuasa kegelapan. Kenapa? Imanmu lebih besar dari dunia ini. Imanmu mengalahkan dunia ini. Pergunakan itu, karena iman kita adalah iman kemenangan, bukan iman kebingungan, bukan iman ketakutan. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita jadi berkat buat orang lain. Anda membagikan link khotbah ini kepada mereka dan ajak mereka untuk mengikutinya. Karena saya percaya ketika setiap hati terbuka mendengarkan firman Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, menjamah dan memberkati, memulihkan mereka. Amin, saudaraku. Dan saya berterima kasih juga buat dukungan Anda untuk pelayanan ini melalui subscribe. Dan Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, like, dan bell. Tujuannya apa? Agar Anda bisa bersama kami setiap pagi beribadah kepada Tuhan melalui Daily Hope, mencari kebenaran firman Tuhan dan menghadap hadirat Tuhan. Setiap pagi jam 5.30 pagi. Besok kita ketemu lagi jam 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, waktu jam 5:30 waktu Jakarta. Dan jika Anda punya dukungan doa atau ingin dilayani, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tertera 0878 8881 1150 0878 8881 1150. Ini juga nomor WA menjadi sarana buat kita untuk saling mengenal satu sama yang lainnya dengan tim Daily Hope sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menantikan Anda untuk komentar-komentar Anda yang menguatkan iman lewat kolom komentar dalam YouTube ini, atau bisa juga lewat live chat yang tersedia. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan pujian menyembah Tuhan kembali. Haleluya. Saya percaya kita semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang telah bergabung bersama kami dan yang telah ambil bagian dalam live chat yang ada, yang telah berinteraksi, memberikan kata-kata iman, kata-kata kekuatan, kata-kata sapaan, dan tetap semangat. Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap kita. Haleluya. Mari kita mau bersatukan hati, kita mau berdoa. Kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan dalam hidupku. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kemenangan yang Engkaulah kemenangan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami. Dan hamba berdoa, berkatilah semua sahabat Daily Hope, pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan untuk sungguh-sungguh menikmati kemenangan yang telah Tuhan sediakan. Iman yang penuh dengan kemenangan, sehingga hari demi hari kami terus menyanyikan nyanyian kemenangan, karena Tuhan memberikan kemenangan iman bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Berkati setiap rumah tangga yang ada dengan pergumulan mereka, curahkan damai sejahtera Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mata pencarian dan keuangan mereka, Tuhan berikan jalan keluar, berikan terobosan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang studi mau semesteran Tuhan bukakan jalan buat anak-anak mereka Tuhan, dan berkati setiap pertumbuhan rohani yang ada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan atas kehidupan kami. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.